Shalom anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Untuk itu biarlah ibadah kita pada hari ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian segala anugerah, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan panggilan beribadah yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beribadah anak-anakku semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan ibadah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Thank You Lord. Thank you, Lord.
kita mendengarkan firman, mari kita bersama-sama mengangkat sebuah pujian sungguh besar. dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tolong sertai kami dan bantu kami agar mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom teman-teman semua, senang sekali bisa menyapa kalian semua pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mulai firman Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini kami semua masih boleh beribadah kepada Engkau. Sekalipun Tuhan kami masih melalui online, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir dimanapun anak-anak-Mu berada dan firman-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berkati waktu ini Bapa, kami sungguh rindu kami bisa terkoneksi dengan Engkau, sehingga apa yang Engkau ingin sampaikan bagi setiap kami, boleh kami terima dengan baik. Berkati hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, berkati juga anak-anak
anak-anak yang sedang mendengarkannya Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan sekali lagi Bapa ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa meminta dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, gimana perasaannya selama beberapa minggu ini sudah back to school gitu ya. Waktu liburan kemarin saya beberapa kali bertemu dengan beberapa murid yang sedang hangout bersama dengan teman-temannya gitu ya. Sampai-sampai saya berpikir kayaknya liburan tapi rasa hari biasa gitu. Karena sekalipun liburan kalian tetap hangout bersama dengan para bestie, bukan? Katanya penting banget, katanya ya, keep in touch every day with my bestie gitu ya. Ya betul banget ya, kayaknya ya setiap kita butuh teman, butuh sahabat. Apa rasanya kalau tiap hari kita ke sekolah nggak punya teman di sekolah? Wah, gak kebayang gitu ya. Nah, berbicara soal sahabat, kita akan melihat bagaimana dengan yang satu ini. Nah, teman-teman pasti tahu siapa yang akan saya bicarakan. Ini adalah Nick Vujicic. Dia punya teman gak kira-kira ya? Lahir dengan tidak sempurna yang hampir bisa dikatakan fatal, begitu ya, tanpa tangan, tanpa kaki. Dan beberapa tahun yang lalu beliau datang ke Indonesia dan tampil di acara dahsyat di RCTI ya. Lalu diinterview gitu ya oleh para hostnya, begitu ditanya bagaimana dengan kehidupannya gitu ya, dengan keadaannya seperti itu. Lalu apa yang dia katakan? Di usia 10 tahun dia itu sudah mencoba untuk bunuh diri gitu dengan sengaja begitu ya, menenggelamkan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa kesepian. Orang tuanya, orang-orang di gerejanya mengatakan bahwa Yesus mengasihimu. Dan aku tahu karena sering baca itu di Alkitab. Tetapi aku tidak bisa melihat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Katanya ya, teman-teman mentertawakannya, mengejek dia. Lalu itu semuanya itu membuat dia sangat sedih. Belum lagi memikirkan dia harus nanti ke depan itu harus bekerja apa begitu ya. Rasanya nggak punya masa depan. Nggak bisa happy tanpa tangan, tanpa kaki. Bagaimana? Saya membutuhkannya begitu dia mengatakannya. Lalu dia mulai berdoa setiap hari agar tangan dan kakinya itu tumbuh begitu ya. Tetapi apakah itu terjadi? Tentu saja tidak ya, karena tetap seperti itu dari waktu ke waktu. Nah, singkat cerita, dia mulai viral gitu dengan slogan no arms, no legs, no worries. Mengapa bisa demikian? Bersyukur karena Nick punya orang tua yang selalu berdoa untuknya saat dia tenang ataupun saat dia marah, suka atau tidak suka, sehingga pengalamannya, pengenalannya akan Tuhan membuat dia mulai belajar untuk bersyukur akan hidup ini, menikmati semua pemberian Tuhan dan belajar untuk mandiri, sehingga ia dapat bangkit kembali, punya kepercayaan diri, bahkan dapat melayani Tuhan melalui kesaksian dari pengalaman hidupnya. Dia pergi keliling-keliling seluruh dunia, dia mengabarkan Injil. Mengapa? Karena dia tahu dia tidak sendirian. Sekalipun kondisinya seperti itu dan tidak berubah, tetapi ia punya best friend, dia punya sahabat yang sejati, yang selalu menemaninya di dalam suka, di dalam duka. Bahkan dia tahu hanya satu-satunya sahabat ini yang mampu memberikan dia hidup yang kekal. So, everybody needs a friend, right? A true friend. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang teman atau sahabat. Kita sama-sama buka, sama-sama baca dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 16. Kita akan baca Yohanes 15 ayat 13 sampai 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman sekalian, di ayat 13-14 tadi Yesus menyebut murid-muridnya itu sebagai sahabat. Kadangkala saking seringnya kita mendengar kalimat ini, kita sampai lupa bahwa disebut sebagai sahabat Yesus adalah suatu privilege atau hak istimewa. Bayangkan betapa bangganya kita kalau kita dibilang sahabatnya Blackpink atau BTS atau Taylor Swift gitu ya, atau Song Joong Ki mungkin ya. Apa yang kalian pikirkan kalau kita dibilang bestinya mereka begitu ya? Padahal siapa pemilik daripada seluruh dunia ini dan isinya? Dia lebih daripada Bill Gates, bukan?
lebih daripada segala penguasa dunia. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Bukan mati sembarangan seperti Romeo dan Juliet, tetapi karena hanya darahnya yang dapat menebus dosa-dosa kita. Hanya Dia yang dapat mengampuni akan seluruh dosa-dosa kita. Bayangkan kita punya sahabat yang seperti itu, terkenalnya, hebatnya, maha kuasanya. Luar biasa bukan? Nah, selanjutnya di ayat 14 ditekankan bahwa status sebagai sahabat harus disertai oleh ketaatan kepada perintah Allah. Contohnya di dalam Yakobus 2 ayat 23, Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena ia taat akan perintah Allah. Di ayat 15 kembali ditegaskan bahwa Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Pernyataan ini berulang-ulang dikatakan menandakan bahwa kalimat ini penting. Begitu ya, Yesus mengajak kita untuk menjalin persahabatan dengannya. Malahan bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita. Persahabatan adalah hubungan dua arah, yaitu harus ada timbal balik antara Yesus dan kita, orang yang percaya kepadanya. Yesus memperlakukan kita sebagai sahabat dengan memberitahu, dengan melibatkan kita apa yang akan diperbuatnya. Itulah mengapa kita tidak diciptakan seperti robot, tapi kita diberikan kebebasan untuk memilih. Yesus melibatkan kita dalam rencananya. Lalu bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan? Di ayat 14 dikatakan, mau jadi sahabat Yesus, mau tahu apa rencananya, syaratnya adalah melakukan apa yang Dia perintahkan. Lalu Yesus melanjutkan di ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sahabat sejati, Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita terlebih dahulu dengan mati di atas kayu salib. Bagaimana kita melihat pengorbanan yang luar biasa. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai sahabat-sahabatnya? Melakukan apa yang Dia perintahkan, bukan? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Apa sih yang diperintahkannya? Di ayat 9 dikatakan, tinggal di dalam Dia, terkoneksi dengannya. Apa yang dimaksud dengan terkoneksi dengannya? Yang pertama, kita mau datang kepadanya dengan hati yang remuk dan rendah hati. Maksudnya adalah kita datang kepada Yesus karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Dia. Karena hanya Dia satu-satunya Sang Juru Selamat yang dapat menghapus semua dosa-dosa kita. Segala perbuatan kita yang orang lain tidak pernah tahu, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mampu mengampuninya. Sehingga kita rindu datang kepada Tuhan Yesus bukan hanya sebagai sahabat, tetapi kita seperti anak kecil yang bergantung kepada orang tuanya. Seorang anak yang menceritakan segala kebutuhannya, berbagi suka duka dengan orang tuanya, dan percaya bahwa orang tuanya itu akan selalu memelihara dan memberikan yang terbaik untuknya, untuk anak-anaknya. Yang kedua, terkoneksi dengan Tuhan berarti kita haus akan firman Tuhan, yaitu kita membutuhkan dan segera ingin minum agar kita tidak haus lagi. Banyak hal yang dapat memuaskan dahaga kita. Kita bisa mencari di luar Tuhan. Kita bisa mencarinya dengan hobi kita, menghabiskan waktu, dengan segala sesuatu yang kita rasa itu menyenangkan kita. Tetapi hanya Yesus, sahabat sejati kita, yang satu-satunya mengatakan bahwa barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena jika kita sungguh-sungguh mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan ketiduran pada saat ibadah dan juga waktu kita berdoa. Kenapa? Karena kita menikmati, karena kita haus akan firman Tuhan, kita haus mendengar suara Tuhan. Sehingga pada saat kita beribadah, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita akan enjoy seperti orang yang sedang kehausan minum dengan excitednya. Ya, begitu pula dengan kehausan kita akan firman Tuhan. Yang ketiga, terkoneksi dengan Tuhan juga berarti kita bukan hanya haus firman Tuhan, bukan hanya belajar, bukan hanya ingin tahu segala sesuatu tentang Tuhan, tetapi kita mau belajar taat kepada firman-Nya. Sekalipun kita tahu menaati firman Tuhan bukan hal yang mudah ya, tapi waktu kita sadar Yesus adalah sahabat kita yang baik, firman-Nya pasti selalu merupakan kebenaran. Mari kita mau berusaha untuk taat melakukannya, percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh dan menolak dosa.
Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak yang rajin, taat pada orang tuanya, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Saya ingat waktu zaman saya kecil ya, waktu zaman saya seumur dengan kalian, tidak kecil juga ya, mulai berangkat kecil sampai dewasa, saya suka bergaul dengan teman-teman ya. Saya suka akan banyak hal, mencoba banyak hal. Tetapi saya sampai saat ini saya tahu bahwa waktu saya tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, siapapun teman saya, bagaimanapun teman saya, waktu kita taat pada firman Tuhan, kita tidak akan terombang-ambingkan oleh sesuatu yang di luar daripada firman Tuhan. Itulah menolak dosa dan percaya kepada kebenaran firman-Nya. Yang terakhir atau yang keempat, terkoneksi dengan Tuhan berarti kita hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus, yang kita bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Jadi kita bukan hanya melihat Kristus semakin hari semakin serupa dengan sahabat kita ini, tetapi waktu kita serupa dengan Dia, orang lain akan melihat bahwa hidup kita serupa dengan Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah Tuhan, yang adalah pencipta, yang adalah maha kuasa, yang adalah sahabat sejati yang patut kita follow. Nah, dengan senantiasa mengasihi Tuhan, dengan senantiasa hidup sesuai apa yang Dia katakan, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita, sehingga orang lain dapat melihat bahwa kita adalah sahabat sejatinya, orang yang sedang berjalan bersamanya, sehingga kita bukan hanya mengenal siapa Tuhan. Biasanya waktu kita follow seseorang, kita hanya tahu ya di permukaan siapa dia, tapi kita tidak mengenalnya. Tetapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, semakin hari hidup semakin serupa dengan Tuhan, seperti kita ingin mencontoh ya, melihat dan merubah gaya rambut kita dan lain sebagainya seperti idola kita. Begitu pula kita dengan Yesus. Kita ingin hidup kita setiap hari itu semakin serupa dengan Yesus yang kita follow ini. Ya, sehingga kita bukan hanya tadi mengenal Dia secara permukaan, tetapi orang-orang tahu bahwa kita adalah sahabat karibnya. Kita memfollow Yesus dan Yesus juga bukan memfollow kita ya, tetapi karena kita adalah ciptaannya, Yesus itu benar-benar tahu, benar-benar kenal kepada kita. Bukan hanya kita kenal Dia, tetapi Yesus juga kenal kepada kita secara pribadi, terkoneksi secara pribadi. Nah, itulah yang kalau kita lihat di awal, sekalipun dengan banyak kekurangan, itulah yang Nick coba sharekan kepada setiap kita. Dia ingin mengatakan, aku bersyukur karena ada Yesus, my bestie, yang menemaniku sekalipun di dalam keadaan yang sulit, sekalipun di dalam keadaan yang rasanya tidak memungkinkan untuk bisa berjalan dari hari lepas hari. Tetapi karena dia punya bestie, dia bilang, aku bersyukur ada Yesus yang menemani. Dan inilah yang Miss ingin sampaikan, ingin sharekan kepada teman-teman semua. Gue gaul, punya sahabat banyak, tapi saya punya satu sahabat sejati, yaitu Yesus. Gue gaul, punya sahabat, tapi enggak amburadul. Dan yang terpenting juga adalah yang Yesus ingin katakan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Yesus ingin mengatakan, aku adalah sahabatmu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Maka kita akan melihat, katakanlah apa yang kau minta kepada Tuhan. Taatilah perintahnya. Kau akan melihat segala yang baik, segala yang indah di dalam perjalanan hidupmu. Karena ada Tuhan yang akan selalu menyertai. Ada Tuhan yang akan selalu memegang tanganmu, menopang waktu engkau jatuh, menemanimu waktu engkau kesepian. Dia akan tahu kapan waktunya akan menghapus air matamu. Dia yang menerima engkau apa adanya, tidak toksik, tidak menggosipkan engkau di belakang. Karena Dia adalah sahabat yang sejati. Nah, kesadaran untuk bersahabat dan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh akan membuat kita mengerti bahwa His presence is not only an idea, tetapi Dia real. Yesus itu ada. Kita tidak hanya akan know about God, kita tidak hanya akan tahu segala sesuatu tentang Allah, pelajaran di sekolah agama, Bible tentang Tuhan, ataukah ibadah tentang Tuhan, tetapi sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabatnya, kita hidup knowing God, yaitu mengenal, terkoneksi, dan bergaul erat dengan Allah. Every day, every moment. So, are you know about God or really knowing God? And do you want to be Jesus' best friend?
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi Tuhan. Mungkin firman-Mu sangat singkat dibawakan. Mungkin firman-Mu tidak seindah yang seharusnya disampaikan. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, mereka tahu, mereka menangkap pesan itu. Roh Kudus bekerja bagi setiap diri anak-anak-Mu, bahwa mereka punya satu sahabat sejati yang selalu ada bersama-sama dengan mereka, selalu menemani mereka, selalu akan baik apapun kondisi di dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu Yesus adalah sahabat sejati. Yesus yang lebih dahulu mengenal setiap kami. Yesus yang lebih dahulu memilih kami menjadi sahabat-Mu. Orang yang luar biasa, yang maha melebihi semua orang. Yang lebih dahulu mengasihi kami. Lebih dahulu memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh hidup terkoneksi dengan Engkau. Kami boleh hidup terus ada bersama-sama dengan Engkau. Memegang tangan-Mu. Berkomunikasi dengan Engkau. Supaya Engkau mengenal aku Tuhan sebagai sahabat-Mu. Dan saya juga boleh hidup terus mengenal Tuhan. Semakin dalam, hidup semakin serupa dengan Tuhan. Menjadi teladan bagi teman-teman kami. Menjadi teman, menjadi best friend. Juga yang baik seperti Engkau sudah menjadi best friend kami. Berkati Bapa sekali lagi anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau saat ini Tuhan mereka sedang bergumul dengan teman-teman mereka, bergumul dengan segala sesuatu kesedihan, pergumulan mereka apapun Tuhan, tolong jamah dan lawat Bapa. Hadirlah dalam hidup setiap anak-anak-Mu supaya mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan mau, Tuhan menawarkan menjadi sahabat yang sejati. Dan kami ingin hidup terus mengenal Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan boleh terus ada dan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada dari sekarang sampai selama-lamanya, baik di dalam pelajaran mereka, dalam masa depan mereka, di dalam keluarga mereka, dalam cita-cita dan harapan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.